Sampurasun, selamat malam Sobat Kang Cariyos dimanapun kalian berada. Kali ini saya ditemani dengan salah satu talent baru, ada Bang Ucup. Dan kali ini kita berdua sedang berada di Jogja, ya. Karena kami berdua adalah tim dari Kang Cariyos Divisi Jogja. Lagi-lagi kita datang ke Jogja, dan kali ini kita sedang berada di salah satu embung yang menurut saya pribadi ini embungnya lumayan angker, Mas, ya. Iya, betul sekali, Mas. Meskipun ketika siang hari atau jam malam-malam jam 7, jam 9 malam itu masih ramai orang berkunjung, tapi ketika sudah jam 10 malam ke atas, menurut rumor atau kabar dari warga setempat di sini tuh lumayan angker gitu. Iya. Jadi kalau penasaran seperti apa perjalanan kita malam ini, tetap stay tune di sini aja. Ini aja dari Bang Ucup, pertama kali datang ke sini, menurutmu tempat mana sih yang paling menarik perhatian, spot mana? Kalau menurut saya sendiri kan juga sebelumnya kan saya dapat dari beberapa artikel ya. Salah satunya dari apa namanya Jogja.com. Nah itu mengutip bahwasannya di daerah danau ini kan danau ini kan terbuat danau ini kan buatan yang dimana yang disebut jadi embung yang tadi Mas Febri katakan ya, adalah embung. Di situ dikutip ada beberapa cerita mistis itu terkait satu pohon yang ada di embung ini. Terus kalau mau tahu di mana tempat pohonnya itu, bisa dilihat pohon yang paling besar di mana. Di sebelah sana ada pohon besar, paling besar di antara pohon-pohon yang lain. Karena kan sebenarnya embung ini tuh dikelilingi banyak pohon. Betul. Cuman titik yang paling serem, paling angker tuh di sana sih. Jadi beratnya kayak kalau rumah itu bangunan utamanya itu di sana gitu. Cuman Mas Febri di sini dari beberapa informasi yang saya dapat dari artikel yang saya baca, dari pohon ini yang menurut warga sekitar angker itu memiliki 3 cerita. Cuman agak kurang detail lagi terkait beberapa cerita yang diungkapkan di artikel. Seperti itu, Mas. Kira-kira dari Mas Febri bisa mengutarakan ceritanya bagaimana? Kalau dari saya pribadi ya Bang Ucup, jujur ketika saya pengen tertarik datang ke sini itu sebenarnya ada satu cerita yang menurut saya itu bagus banget untuk dikupas. Betul. Jadi seminggu yang lalu itu ada temen yang curhat ke saya gitu. Karena kan saya kan aktif juga di grup Facebook gitu, dan banyak dari teman-teman grup itu cerita ke saya lewat DM, lewat WhatsApp gitu, menceritakan tentang pengalamannya gitu. Kebetulan cerita itu datang dari embung ini gitu. Menariknya adalah jadi si pengirim cerita tersebut atau teman saya itu bercerita bahwa dia itu pernah punya pengalaman mistis di sini, tapi udah agak lama sih memang. Sekitar tahun 2017 lah, udah agak lama memang. Cuman dia karena dulu mungkin nggak ada teman untuk sharing, untuk cerita, jadi masih kependem. Tapi begitu ketemu saya akhirnya bisa diutarakan gitu. Jadi waktu itu awal-awal dibukanya embung ini, itu dia kan jajan di sini nih. Jajan, dan di sana banyak kayak jualan kayak jajan kaki lima gitu kan, banyak macam-macam gitu. Dia anak kuliah gitu, dia jajan ke sini duduk sama teman-temannya. Kebetulan ada kayak cewek lewat gitu, cantik menurut dia ya. Ada cewek cantik lewat gitu. Karena dia kan ibaratnya kan rasa penasarannya tinggi gitu, dan ceweknya juga kayak ngasih kode-kode gitu biar tau lah gimana kalau cewek gitu kan kayak dari jauh kayak curi-curi pandang gitu-gitu. Akhirnya si cowok ini memberanikan diri untuk kenalan sama si cewek ini. Gitu. Cuman waktu itu ketika dimintain nomor WA,
Iya. si ceweknya itu nggak mau mas, kayak dia ya mungkin jaim ya, mungkin karena baru pertama ketemu kan gitu. Tapi, Jaim. tapi itu posisinya si cowok ini tiba-tiba dia punya rencana sendiri atau emang dia tuh benar-benar tulus gitu loh sama cewek yang baru dia lihat. Sebenarnya ya iseng aja sih mas, kayak Iseng aja? karena kan ya menurut dia tipe wajahnya, cantiknya, tingginya itu sesuai sama kriteria si cowok ini kan. Jadi kayak tahu kan kalau misalnya kamu pandangan pertama gitu. jadi kalau ada iya, cewek iya. yang ini masuk nih kayak gitu kan. Bisnis tapi agak romantis gitu ya. Bener. Gitu. Seru. Jadi Menarik. iya kan karena merasa kebetulan si cowok juga belum punya cewek kan, belum punya pacar kan. Jadi kayak ya ada timbul rasa, ya mungkin ada niat buat PDKT gitu sama si cewek ini. Cuman ketika dideketi pengen minta nomor WA-nya, si ceweknya itu nggak mau gitu. Itu nggak mau. Si ceweknya cuma bilang, nanti abang kalau pengen ketemu saya lagi datang aja ke sini malam. Saya setiap malam kesini kok, rumahku kan deket sini, kata si cewek ini kan. Ceweknya. Dia mungkin menghargai kan, mungkin karena masih malu, masih jaim gitu, nggak mau ngasih nomor WA-nya. Akhirnya si cowok ini ya oke lah, karena itu besok dia datang lagi gitu. Jadi malam itu dia nggak dapat nomor WA-nya, tapi setidaknya dia tahu kalau pengen ketemu cewek itu berarti kan datang ke sini lagi tuh. Iya, udah betul, tahu kan gitu. Oke. Tuh selang 2 hari 3 hari nggak langsung malam besoknya datang nggak. Karena namanya juga anak kuliah, mungkin ada tugas, ada kegiatan gitu kan. Selang 2 hari 3 hari dia teringat nih, oh kok inget ya kemarin aku di Embung itu ada kenalan cewek, oke lah aku kesana lagi gitu. Biasanya dia ngajak temen, malam itu dia nggak ngajak temen. Karena kalau ngajak temen kan diceng-cengin tuh kayak cie gitu itu kan. Malam itu kebetulan malam Jumat dia datang sendiri tuh, yang ngajak temennya. Ya dia kesini sendiri. Setelah beberapa menit dia nunggu, akhirnya lewat lagi tuh cewek di tempat jajan, tempat biasa dia duduk gitu. Kan ada tuh di sebelah sana kan ada tempat duduk yang lesian gitu kan mas, yang tukar gitu itu. Di luar gerbang Embung. Di luar gerbang Embung. Oh iya. Itu setelah itu kan karena dipanggil, Dek sini katanya. Oke. Adiknya nyamperin gitu, terus ngobrol. Nah anehnya selama dia ngobrol itu si ceweknya tuh setiap kali ditawarin minum atau makan nggak pernah mau mas. Karena baru kenal kali. Iya mungkin Jaim mungkin ya, tapi masih positive thinking ya si temanku ini. Cuman dia dalam hati juga ngerasa kayak aneh gitu, kayak dikasih, maksudnya kan mau ditraktir nih kan, mau kan banyak jajanan kan mas, mau beli apa kayak di situ banyak jagung bakar atau apalah, minuman juga lengkap gitu, tapi nggak pernah mau gitu, mau dibeliin jajanan tuh nggak pernah mau gitu. Sampai akhirnya kan ya udahlah ngobrol aja, ngobrol sampai malam gitu. Terus karena udah malam kan udah jam 10 mau diantar lah pulang. Si cowok ini kan pengen tahu nih rumahnya kan, jadi besok kalau pengen ketemu nggak usah nyari di sini, kalau bisa kan ke rumahnya gitu. Tapi anehnya lagi si ceweknya tuh nggak mau lagi, nggak mau ngasih tahu nama alamat rumahnya, nggak mau ngaku gitu kayak. Akhirnya si cowok juga kalau maksa terus juga nggak enak kan, kayak si ceweknya juga terkesan terlalu barbar kali ya. Nah gitu. Toh juga baru ketemu 2 kali kan gitu. Jadi akhirnya nyerah si cowoknya. Oke lah, mungkin harus lebih bersabar lagi supaya next bisa tahu rumahnya gitu. Akhirnya malam itu dia cuma lihat ceweknya jalan gitu sampai ke sana itu, intinya sampai gelap, hilang di telang malam lah, nggak tahu kemana pulangnya. Terus cowoknya pulang ke kos gitu. Itu berlangsung terus menerus, jadi hampir setiap minggu, kayak ibaratnya kita biasa kalau pacaran kan malam minggu mas ya, apalagi gitu. Setiap malam minggu cowoknya kesini tuh nyariin si ceweknya itu. Gitu. Seminggu berikutnya ketika ditawarin juga nggak mau nih si cewek nih, ditawarin minum nggak mau, ditawarin makan nggak mau gitu. Dan anehnya lagi ketika dia ngobrol sama si cewek ini, orang-orang di sekitar tuh ngeliat dia tuh aneh gitu, kayak masnya tuh ngapain gitu, kayak aneh gitu, pandangan orang kan beda ya. Dia juga mulai kayak ngerasa kayak aku kenapa ya, emang aku aneh ya kayak gitu. Dia normal kan, namanya pemuda-pemudi pacaran cowok cewek ngobrol gitu-gitu kan, bercanda kan normal, tapi orang-orang di sekitar tuh menganggapnya tuh aneh gitu. Sampai suatu ketika pas dia ke situ, si penjual yang tempat langgangnya masnya itu jualan nanya ke dia, Mas, kok dari kemarin saya perhatiin Mas tuh kalau tiap kali kesini tuh kayak ngomong sendiri gitu, ketawa sendiri gitu, langsung matek gitu kan. Kaget dong, loh selama ini tuh saya mbak itu ngobrol sama cewek yang cantik itu, yang biasa kesini pakai baju merah, kata dia kan. Cewek yang mana Mas? Gak pernah, Mas itu kalau kesini sendiri katanya kan. Dia makin bingung dong, jadi selama ini siapa gitu kan. Nah gitu kan. Cuman dari cerita itu pas waktu si cowok ini nemuin si ceweknya, yang tadi ada saksi bahwa Mas itu sendirian, nggak ada siapa-siapa, dari kemarin Mas sendirian, itu
cowoknya ke embung ini itu jam berapa? Normal sih mas sebenarnya. Masih jam normal kayak jam 8, Masa jam di 9. lingkungan embung ini sepi atau masih Rame, Masih rame. Jadi kayak ya normal biasa, masih ada orang jualan, rame anak nongkrong gitu, rame gitu. Bukan yang tengah malam nggak ada orang tuh enggak. Memang masih jam-jam normal, jam-jam orang main gitu. Terus setelah pertanyaan itu jadi dia mikir dong kayak, emang beneran ya kayak. Padahal dia kan ngelihatnya kan nyata ya kan, bukan sesuatu yang aneh. Dia tuh bicara sama cewek, tektokan ngobrol biasa. Tapi kok menurut si penjualnya yang mbaknya ini tadi ngomong kalau masnya itu setiap kali ke situ tuh kayak ngomong sendiri gitu. Aneh gitu, ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri gitu. Terus berasa kayak di sampingnya tuh ada orang, padahal kan kosong gitu. Nggak ada orang. Iya. Saya potong. Gimana kan? Pertanyaannya, ketika si penjual itu kan lihat si abangnya itu kayak bicara sendiri ya. Memang ketika kan tadi diceritakan bahwa ketika si abang itu nawarin si ceweknya selalu nolak ya. Berarti selama ini si abang itu bener-bener pesan hanya untuk diri sendiri dong. Jadi kan biasanya kan kadang kita kalau sebagai cowok nih, ke ceweknya meskipun ceweknya nggak mau, yaudah pesan aja deh minuman, nanti mau terserah mau diminum atau enggak. Berarti selama ini si abangnya bener-bener cuma satu minumannya aja. Tapi pernah sih dibelikan kayak gitu. Kan inisiatif ya, kayak cowok kan meskipun mungkin malu akhirnya dibeliin gitu. Tapi ya cuma ditaruh di depannya tapi nggak disentuh sama sekali. Gitu. Mungkin si penjualnya mengira si abangnya mungkin minumnya emang 2 porsi kali ya. Mungkin awalnya ya, tapi lama-lama kok ngobrol sendiri gitu, terus senyum sendiri gitu. Sampai akhirnya karena masih belum puas dengan jawaban itu, malam minggu berikutnya selang 1 minggu si abangnya itu kesini lagi untuk membuktikan bener nggak sih yang dia ini yang dialami selama ini kok yang diucapkan sama si dan untuk membuat validasi lebih valid dia ngajak temennya untuk kayak jadi kayak apa sih namanya saksi gitu loh, kayak membuktikan bener nggak sih ceweknya ini jadi saksi. Ternyata malam minggu berikutnya dia datang ke sini, setelah ditunggu-tunggu memang si ceweknya itu nggak datang. Si ceweknya yang biasa ada. Mungkin ilustrasinya begini ya, misalkan Febri itu mengajak ceweknya janjian terus ngajak saksi temennya biar nanti ya kalau ada apa-apa bisa kasih inilah ya, kasih kesaksian. Mungkin contohnya seperti ini. Nah, ini adalah teman-teman yang diajak oleh abangnya untuk bertemu dengan perempuan itu. Ini akan dijadikan saksi. Makanya ini mereka sedang menunggu nih, mana sih ceweknya kok nggak datang-datang. Lanjut. Mungkin kalau aku sendiri ya, Mas. Dari aku sendiri, Kang. Nah, waktu si cowok ini dia minta temennya sama temennya buat datang ke embun ini, mungkin si ceweknya ini dia tahu, Bang. Dia tahu, dia ngajak temennya nih. Daripada identitas gua ketahuan, mending gua nggak dateng lah. Mungkin menurut saya seperti itu sih. Dari feelingku sih kayak gitu sih. Jadi karena dia kan kalau makhluk gaib itu sudah bisa mendeteksi targetnya itu dari jarak 2 kilo itu udah bisa, Kang. Kayak dia datangnya sendiri atau sama temen. Dia dari rumah, dari kos saja dia niat mau datang aja, si target ini udah tahu nih sasarannya. Jadi ketika ada apa-apa dia langsung nggak datang daripada kebongkar kan. Nah itu. Nah setelah itu pas waktu itu dia ngajak temennya itu karena ceweknya nggak datang, akhirnya dia nyamperin lagi tuh mbak-mbak yang jualan biasa di langgannya gitu. Terus dia cerita, Mbak kemarin tuh memang selama mungkin hampir 2 bulan ya dia kesini tuh tiap hari itu. Aku tuh kalau kesini tuh sebenarnya menemui seorang cewek gitu. Tapi kata mbaknya memang nggak ada Mas. Saya berani jamin gitu. Setiap masa kesini tuh selalu sendiri. Soalnya kan saya sebagai penjual kan tahu gitu. Langganan saya yang beli kan tahu gitu mana yang ngajak temennya, mana yang sendiri. Nah Masnya itu meskipun kita nggak pernah kenalan, tapi saya itu selama ini memperhatikan gitu. Kayak gelagatnya Mas tuh di sini aneh gitu, kayak dia ngomong sendiri gitu. Kalau pembeli-pembeli yang lain nggak mau negur mungkin karena segan juga kan, gitu. Terus kalau saya kan karena lama-lama ngerasa risih juga, akhirnya saya beranikan diri untuk negur Mas. Nah ternyata kayak gitu, Masnya itu kalau di sini tuh ngomong sendiri gitu. Cuman terus, agak menarik Mas, agak menarik tadi dari cerita yang Mas sampein itu cukup menarik karena ternyata setan makhluk gaib ya, bukan setan ya sorry, makhluk gaib dia tidak hanya berkeliaran di waktu sepi, kayak di rumah kosong atau di hutan, tapi di lingkungan seperti ini yang ramai orang, dia juga berkeliaran bahkan menghasut manusia gitu. Ini soalnya agak seru juga. Levelnya udah menengah ke atas Mas. Jadi jin itu kan ada levelnya tuh, kayak yang cuma acak-acak, cuma nakut-nakutin sebentar.
Kalau ini udah jinnya udah levelnya menengah ke atas. Jadi Jangan-jangan di sebelah kita ada lagi. ada nih mereka pada Tapi lagi. jangan sampai menganggap saya nih jin. Oh, Ada Siap. kita sering Menganggap saya jin aja. kita masuk ke jiwanya mungkin ya. ada mas, ada yang levelnya gitu. Jadi dia bisa berubah wujud menyerupai sesuai yang dia mau gitu. Dia pengen berubah wujud dari cewek yang cantik bisa, jadi anak kecil bisa, jadi orang tua, kakak-kakak, nenek-nenek yang badannya lusuh gitu bisa. Kebetulan karena dia menargetkan si cowok yang menurut dia ganteng, pengen diincar, dia otomatis jadi penampilannya jadi cewek dong, yang cantik gitu, kayak gitu. Nah ketahuannya adalah ketika si cowok ini akhirnya curhat sama temennya yang indigo. Dia tanya tuh, Punya temen ini indigo. punya temen yang indigo. Cuman dia ingetnya juga setelah udah agak lama nih, nggak langsung kan, karena keanehannya kan nggak langsung kebongkar nih. Dia curhat ke temennya yang indigo, terus setelah di Terawang, karena si cewek ini sebenarnya sempat ninggal sisir mas. Ninggal sisir. Jadi ketika mau pergi, mau pulang ke rumahnya itu nggak sengaja, entah sengaja atau enggak, ketinggalan tuh di tempat duduknya tuh. Makhluk gue sisiran. Sisiran ya biar cantik Lucu, gue. lucu. Saya lucu kan. Lucu. Jadi sisirnya tuh ketinggalan karena dia si cowok ini yakin nih ini punya si cewek itu kan. Diambil lah sama dia, dibawa pulang. Sebenarnya cincin lagi. Sisir ini sebagai ini mas pancingan atau sinyal. Ketika sisir ini dibawa pulang, dibawa ke kamarnya, si makhluk gaib ini tuh bisa memantau si masnya ini, ngerti nggak sih? Kayak itu berarti maksudnya yang menemukan sisir GPS. itu si cowoknya itu. Dari GPS kayak bisa mantau nih si cowoknya di kamarnya lagi ngapain. Kayak jadi itu si triknya si jin ini ngasih dia sisir, bukan ngasih sih, lebih kayak seolah-olah ditinggal biar dibawa, itu buat itu mas. Makanya dari situ jadi kayak pemancar sinyal nih, jadi kayak si ceweknya itu bisa mantau masnya atau abangnya itu dari sisirnya itu, karena kan sisirnya disimpan di kamar nih. Jadi dia kayak misalkan ada kayak telepati gitulah, tapi yang jadi pemancar sinyalnya itu sisirnya ini. Gitu. Selama ini kayak gitu, makanya ketika ada apa-apa perasaan rindu atau apa tuh bisa kebaca mas dari lihat targetnya masih ngincer dia enggak gitu ya. Iya, tapi setelah si mbaknya si ceweknya ini hilang, sisirnya masih ada nih. Dibawanya ke temennya yang indigo. Ya dari indigo itu dipegang lah si sisir ini. Dari situ kan ketahuan mas. Iya betul. Track recordnya flashback, retrokognisi kalau bilangnya. Dari situ bisa dibaca mas kayak ini cewek dari mana, kelihatan. Makanya kebaca ini. Oh ini cewek itu penghuni salah satu embung yang di situ. Dia nyamar jadi cewek karena dia ngincer kamu gitu. Tuh, jadi ada mas makhluk jin yang jatuh cinta sama manusia itu ada. Ya menarik. Itu salah satunya. Berarti secara tidak langsung temennya si cowok yang indigo ini menjadi penyebab apa lahirnya cerita ini ya mas ya? Iya akhirnya kayak teka-teki yang selama ini masih jadi tanda tanya tuh kebongkar gitu. Bisa terpecahkan seperti itu. Terus cowoknya jadi shock dong. Berarti selama ini yang naksir sama aku bukan manusia dong, ya kan? Langsung shock gitu cowoknya. Langsung shock dia kayak semenjak cerita itu dia langsung demam mas. Seminggu full tuh dia kayak panas dingin, nggak doyan makan. Keinget kan kayak karena waktu dia ketemu sama cewek itu kayak real gitu, kayak nyata gitu. Tapi dia nggak sama sekali nggak ngira kalau ternyata yang dia pacarin, yang dia kencanin selama ini adalah jin. Makhluknya. Seperti itu. Ada ya? Ada. Nah, ya itu tinggalnya di sana itu. Dilihat sekeliling, siapa tahu hari ini dia ada, malam ini dia ada. Ada Kang. Ya di pohon ini itu. Mas Febri tampan kok. Sedang ada. Ada. Ini tampan Mas Febri. Aduh, jangan. Jangan. Tolong sisirnya keluarkan. Gitu Bang Ucup. Jadi ceritanya ya salah satu yang bikin saya ngebet banget pengen ngajak Kang Caryas ke sini ya itu cerita itu. Mungkin belum banyak yang tahu ya tentang kisah ini, cuman karena itu yang cerita teman saya, terus karena dia nggak mau terekspos, nggak mau tampil di publik, dia minta tolong ke saya, ibaratnya jadi kayak apa ya, penyambung lidah lah, menyampaikan ceritanya dia terkait pengalaman mistisnya seperti itu. Nih kalau misalnya lebih lama lagi si cowok ini terpikat dengan si cewek ini, bisa aja sih si cowok itu diambil, diculik ke dimensinya mereka. Jadi tumbal. Nggak selalu jadi tumbal sih mas. Nggak selalu jadi ikut sih. Penghuninya. Lebih ke kayak Jiwanya. Lebih ke kayak apa ya? Ini
agak anu sih, agak gimana ya, agak gimana? porno sih jadi ceritanya kalau bahas kayak gitu tuh. Aduh. Jadi kadang-kadang jin itu nggak cuma minta tumbal dalam bentuk nyawa, Mas. Kalau yang level rendah tuh kadang-kadang mereka tuh kalau cowok itu diminta dalam tanda kutip air maninya, spermanya. Paham nggak, Mas? Iya, paham. Nah, itu diserap buat energi mereka. Gitu bisa. Kayak kalau dirimu pernah nonton film KKN di Desa Penari? Iya. Si saya Bima. pernah. Ah, si Bima. Itu kan yang diambil sebenarnya itunya. Dalam tanda kutip air spermanya si Bima buat mereka berkembang biak kayak Yang jadi ular itu. jadi banyak kan ya gitu. Jadi tumbal untuk ke dimensinya ke sana itu nggak selalu nyawa, nggak selalu darah, nggak selalu apa, tapi kadang-kadang kayak gitu. Jadi nah ceweknya itu targetnya itu. Jadi dia tuh pengen bersetubuh dengan si cowok ini gitu. Kayak gitu. Bila ada pahlawan si penjual itulah. Untungnya ada yang ngingetin gitu. Jadi sebenarnya pas cowoknya itu ada di situ, si cowoknya ini karena udah kena nih, udah dengan tadi pandangan pertama udah terpikat, akhirnya secara tidak langsung tuh kayak dia tuh ditarik ke dimensinya cewek ini, tapi nggak full ya. Kan kayak kita nih dimensi manusia, dimensi jin itu ada batasnya nih. Nah, si ceweknya ini yang jin itu udah narik si manusianya ini tuh udah masuk sedikit ke ranahnya dia. Ngerti nggak sih? Jadi meskipun si cowoknya ini di sekelilingnya ramai, apa banyak orang, itu kan dimensinya manusia. Sedangkan dia tuh di tengah-tengah, udah mau masuk ke dimensinya ceweknya, jadi bisa ngeliat ceweknya. Paham kan maksudnya? Paham. Kayak gitu. Kasusnya tuh kayak gitu. Beda dimensi ya. Beda dimensi. Cuman kalau kasus kayak gini nggak segera tersadarkan, bisa aja si cowoknya itu dibawa masuk ke sana. Kayak gitu. Itu. Untungnya itu ada mbak-mbak yang ingetin. Kalau nggak tahu lah, itu temanku bisa kayak dia akhirnya kan bisa jadi linglung gitu, kayak pelet, tapi yang melet nggak cuma manusia, yang melet dari makhluk sebelah gitu kan, kayak jadinya dia tergila-gila tapi sama jin gitu. Bisa sembuhnya biasa di ruqyah sih kalau kayak gitu. Kan ada kan kasus-kasus yang kayak disukai jin gitu. Ya cuman ya gimana, tapi kan ini kan dari embung banyak pasukan banyak. Oh bisa. Sebenarnya menarik dari cerita mistis yang berbau romantis ya. Iya. Nah, cuman aku berpikir jangan karena cerita itu, apa mungkin di embung ini banyak manusia-manusia yang cinglok. Nah, Cinglok sama makhluk sebelah. ya enggak, kan Sesama manusia. makhluk gue punya kan dia kan romantis kan sama manusia kan. Nah, makanya dia kan penunggu di embung ini. Jadi banyak sepasang kekasih manusia, antara manusia lo ya, yang mengungkapkan perasaan di embung ini. Jadilah embung ini romantis lah. Iya memang itu sih kayak nular akhirnya kan. Iya, nular gitu. Cuman Mas Febri, Iya. sebelum saya tahu dari cerita yang Mas Febri paparkan ya, saya juga melihat dari sejarah dari embung ini, Mas. Sebenarnya embung ini itu dibangun pada tahun 2015, jadi belum lama-lama banget. Iya. Cuman rencananya itu bukan di tahun 2015, melainkan di tahun 2013 untuk menampung air hujan. Cuman itu cuman berlaku sampai tahun 2018, Mas. Kalau kurang lebih ya, saya agak lupa. Nah, setelah tahun 2018 itu selesai, meranjak ke tahun selanjutnya, itu berubah, bukan menjadi tempat penampungan atau embun untuk menampung air hujan, melainkan jadi wisata. Dan tidak kalah menarik dari cerita-cerita yang lain, embung ini juga banyak cerita kemistisannya. Yang tadi itu salah satu yang Mas paparkan tadi terkait makhluk gaib romantis. Itu dia, salah satunya itu. Nggak salah, ditunggu ke depannya. Oke.